Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wabarakatuh. kita bertemu lagi di acara podcast ya, bersama Pak Eri, ahli pengobatan energi dan holistik ya. Kemudian ada Pak Jama, ahli detektor dan eksplorasi emas ya, dan lain-lain. Kemudian ada Pak Nana, ahli hikmah dan supranatural dari Pamijahan Bogor. Nah ini kita kumpul lagi nih, alhamdulillah, mau ngobrol-ngobrol santai lagi mengenai apa nih Pak Eri ini? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbal. Baik, Pak Haji, Pak Jama, Pak Nana. Tadinya sih saya mau pengen ngebahas tentang Qi ya. Qi itu energi juga, cuman yang pernah dibahas tapi lebih spesifik lagi. Kalau Qi kan lebih spesifik di tubuh manusia ya Pak ya. Tapi karena juga ada yang lebih istilahnya lebih bagus lagi menurut saya gitu ya tentang cakra Pak. Kemarin kan kita udah membahas tentang cakra ya. Seluruh. Nah sekarang yang kita bahas tuh cakra mata ketiga Pak. Apa sih cakra mata ketiga itu? Cakra mata ketiga seperti yang kemarin kita sudah jelaskan adanya di antara dua alis mata ini. Yang ketiganya. Ya, cakra mata ketiga. Kenapa bisa disebut ke cakra mata ketiga? Konon katanya gini, ada mata kiri, mata kanan. Dari sini mata ketiga yang sini, Pak. Mata tengah itu. Atau disebut mata batin kalau itu ya. Ini kan sebutnya mata batin. Pemirsa nggak tahu nih ya, posisinya tuh di Di antara kedua alis mata kita. Pak. kedua alis mata ya. Nah, itu yang disebut cakra azna. Atau disebutnya di situ ada namanya kelenjar pituitari. Tapi cakra azna ini juga kalau di dunia akupuntur sebutnya sih titik yintang Pak namanya. Yintang. Titik yintang. Dan titik yintang ini dalam indikasi untuk pengobatan luar biasa Pak. Bisa ngobatin stres, depresi, atau yang intuisi, atau insomnia, gangguan-gangguan psikologis, psikosomatis itu bisa dengan satu titik ini. Nah tapi kita nanti next kita bahasnya tentang apa indikasi untuk pemanfaatannya. Tapi yang kita bahas itu cakra mata ketiga itu apa sih gitu ya. Kalau di ini kan titik bintang, titik GV Pak, governing. Kemarin kan kita udah jelasin ya. Yeah. Governing yang dari tulang belakang. Nah, kalau cakra mahkota ada di GV governing nomor 20. Tapi kalau cakra mata ketiga ada di GV titik akupuntur nomor 24, Pak. Ada yang di sini. Oh, ada nomor-nomornya ya? Ada nomor, Pak. Jadi tiap titik akupuntur tuh dia mengalir tuh ada nomor 1 nomor sampai kalau governing vessel itu sampai 28. Sampai ke sini, Pak. Di apa? Di bawah Bibir ujung. bawah bibir. gusi, Pak. Di dalam gusi ini. Kalau bawah bibir ada nomor 27 ini 28 sini. Nah, itu titik governingnya, Pak. Tapi yang jadi masalah ketika kita ngebahas cakra mata ketiga berarti akan bersinggungan dengan tiga ini, Pak. Intuisi, firasat, dan mata batin. Nah, kalau Pak Haji tadi udah dikasih kisi-kisi, jadi saya nggak menanya ke Pak Haji nih. Nah, kalau dalilnya Pak Jama sama Pak Nana gimana nih? Apa itu intuisi, apa itu firasat, apa itu mata batin, Pak? Silakan Pak Jama dulu deh. Kalau saya sih menganggap sejauh ini itu sama. Ya. Intuisi, terus mata batin. Mungkin kalau saya pribadi gitu ya Pak, mungkin ya kurang ilmu juga. Kalau zaman dulu saya kecil disebutnya mata batin. Mata batin ya. Begitu kesini naik, firasat, agak gedean nih. Sekarang bahasa kerennya intuisi. Gitu. Gitu ya. Kalau saya sih gitu. Gitu, baik. Mungkin karena emang nggak paham juga kali ya. Ya baik. Tapi itu dalil Pak udah. Nah, kalau Pak Nana apa nih dalilnya nih Pak Nana nih? Kalau saya sih menurut saya kalau yang tadi mata batin itu ada faktor aji rasa. Aji rasa, ya. Aji rasa itu ada. Terus kadang-kadang kalau kita dibilang mata batin itu, kalau kita bisa bukanya nggak bisa tutupnya repot juga sih Pak gitu.
Dalam arti mata batin itu kata saya mah aji rasa. Aji rasa. Aji Baik. rasa. Jadi kita sebelum kita buka mata batin pasti kita pernah ngerasain dulu. Ngerasain Aji dulu. rasa dulu. Itu yang paling mudah itu aji rasa. Bukan aja mumpung ya? Bukan. Aji mumpung bukan. Kalau aji rasa benar. Aji rasa, baik. Baik, kita jelasin secara ini dulu ya. Jadi intuisi itu begini Pak. Jadi kemampuan seseorang memahami sesuatu tanpa dia dipikirkan dulu. Tanpa dipikirkan atau tanpa dipelajari dulu. Dia memahami Pak. Kalau dianalogikan seperti ini deh. Seperti HP nih, saya buka. Nyalakan Pak. Ya. Tapi lihat, lama-lama dia akan buram. Ya. Redup. Kalau dia nggak dilatih, lama-lama bulan akhirnya mati Pak. Iya. Itu intuisi dia. Mati kan Pak? Seperti itu dia, intuisi Pak. Jadi ada seorang tuh punya kemampuan. Dia bisa memahami sesuatu. Tapi tanpa dibikin dulu gitu. Langsung aja. Intuisinya dia berjalan. Analoginya seperti itu. Kalau dia lebih ke bisikan ya. Bisikan hati ya. Lintasan bisikan hati ya. Jadi berupa bisikan Pak. Tapi kalau firasat, dia lain lagi. Dia kemampuan di mana dia ini mengetahui sebelum sesuatu muncul. Paham nggak maksudnya Pak? Paham. Iya. Sebelum sesuatu muncul, dia udah ada masuk firasat Pak. Yang disebut juga kata hati ya. Kata hatinya dia muncul. Ibaratnya gini, saya mau jalan-jalan ke Sukabumi besok. Tapi firasat mengatakan jangan. Jangan. Ya, enak hati Tapi gitu. kita nggak tahu nih sesuatu terjadi gitu Pak. Ternyata Ada yang ngehalangin aja gitu. tapi firasatnya kuat ya. Karena kuat Pak kalau firasat itu Pak. Tapi dia nggak boleh ke sana. Dan akhirnya benar pas udah besoknya kejadian longsor, banjir. Iya, iya. Jadi dia baru ngehnya baru sudah terjadi. Setelah kejadian. Ibaratnya sih kalau ini mah seperti radar pelacak Pak ya. Di mana dia itu udah kuat sekali Pak. Maka orang-orang firasat itu dia udah bisa memahami sebelum terjadi dia. Ya dikasih tahu dulu lah Dia ya. dikasih dulu dia itu. Jadi dia informasi itu banyak. Informasi itu kuat Pak. Itu firasat Pak. Kuat ya. Dan menetap dia. Nggak kayak tadi intuisi. Tek, nyala. Kalau nggak ya mati dia udah. Mati. Udah hilang aja Pak intuisi itu. Tapi kalau firasat dia lebih kuat lagi. Nah kalau mata batin sebetulnya di semua orang sudah ada Pak indra Pak. Jadi di semua orang tuh sudah ada indra. Dimana seorang yang mata batinnya sudah kebuka, dia bisa melihat energi, bisa membaca vibes orang ya. Iya, iya, iya. Vibes apa sih vibes itu? Vibrasi ya. Vibrasi, Vibe positif mau vibe negatif dan juga dia bisa melihat sekeliling ya, bisa membaca, bisa mengetahui dan itu jelas. Kalau mata batin seperti itu Pak, dia jelas, dia kuat sekali. Kalau dalam ilmu tasawuf atau ilmu konsep Islam mah basyirah kali Pak ya. Iya. Cuman kalau itu mah udah tingkatan yang hati udah dekat dengan Allah ya. Kalau kita mah biasalah gitu ya. Ya enggak. Kalau kita biasa. Nah itu mata batin itu kalau dianalogikan seperti teropong Pak. Kalau teropong kan kita lihat benar-benar lihat kan Pak ya. Iya. Lihat kan kalau teropong kita lihat objek dan itu jelas Pak. Itu mata batin. Dan mata batin ini yang disebut cakra azna Pak. Apa disebut cakra azna? Third eye atau mata batin. Disebutnya di situ Pak. Hanya jadi yang jadi masalah gini Pak. Mata batin itu sebetulnya bukan melalui sesuatu hal yang mistik Pak ya. Jadi kita konsepnya bukan hal mistik aja gitu. Tapi sebetulnya seperti mind clarity sih. Apa tuh mind clarity Pak? Fokus ya. Kita lebih fokus Pak. Fokus dan yakin. Fokus pada sesuatu. Jadi kalau kita mau memutuskan sesuatu tuh lebih jernih gitu Pak. Lebih tenang, lebih aware. Iya. Karena jadi si mata batin juga bukan kita hanya melihat hantu gitu Pak ya, melihat dunia gaib nggak gitu sih. Hanya lebih ke awareness Pak, kesadaran Pak. Jadi orang yang sudah kebuka mata batinnya lebih kesadaran Pak, bahwa dia juga makhluk energi, dia bisa membaca orang sampai ke energinya. Dan itu jelas Pak, dia bisa mengetahui bahasa ini lah mungkin gaib kali Pak ya. Tapi gaib juga ada dua Pak, gaib mutlak, gaib nisbi ya. Gaib mutlak mah udah Allah yang ini ya. Jadi gitu Pak. Jadi orang-orang yang udah mata batin itu ya bisa dilatih, bisa Pak dilatih. Di mana? Ya di cakra mata ketiganya. Itu Pak Haji. Oke. Hanya yang jadi masalah gini Pak. Itu kan masuk wilayah sir Pak ya. Rahasia Pak.
Ya. Jadi ketika kita sudah masuk ke dalam wilayah rasa ini Pak, ini kita tidak boleh diungkapkan kepada orang lain kayak tadi Pak. Itu Pak Nana bilang. Kita tidak boleh diungkapkan ke orang lain. Kenapa? Nanti kita dianggap halu Pak. Dianggap aneh, dianggap sesat, mungkin dianggap gila Pak. Jadi kita menceritakan kepada siapa? Kepada orang-orang satu frekuensi Pak. Kebanyakan sih dianggap tahayul. Jadi kita harus ini dengan satu frekuensi. Kan kalau di jalan mah satu aspal gitu ya. Ada satu getih gitu ya, satu darah dan yang bela diri. Kalau kita mah yang kita gini satu frekuensi. Oh, satu getih PMI itu Pak. Jadi kita itu menceritakan ke hal yang ini ya, kalau nggak orang yang mengerti gitu ya. Karena gini Pak, nggak semua ilmu itu harus dibuka. Iya betul Pak. Nggak semua pengetahuan yang kita tahu itu harus dibuka Pak. Ya. Jadi kalau udah kita mau masuk wilayah rasa dan orang lain belum masuk ke wilayahnya, ya kita tidak boleh menceritakannya Pak. Sama benar kata tadi Pak Jama, Pak Nana. Karena kalau kita bisa melihat sesuatu, kadang-kadang banyak pertanyaan Pak. Ada orang nanya kita, Pak saya gimana? Udah kita jawab. Lama-lama kan orang kan namanya orang itu kan nanya terus kan Pak. Sampai wilayah-wilayah yang sebetulnya udah belum terjadi Pak. Iya. Itu bahaya sebetulnya. Dan ini yang tadi dulu pernah Pak Jama bilang, seorang yang mempunyai apa Pak Spiderman itu seorang yang mempunyai kekuatan besar, kemampuan besar, Ini tanggung jawab besar. tapi dia juga mempunyai tanggung jawab yang besar. Dan ini di sini Pak. Jadi kalau kita udah masuk wilayah rasa, cukup kita aja yang tahu. Dan itu sebagai apa? Sebagai rahasia kita kepada Tuhan. Sebagai rahasia kita. Jadi hanya jadi rahasia kita aja. Melihat seseorang itu begini, ya udah jadi rahasia kita. Kecuali ketika orang nanya, login dah udah, passwordnya udah kebuka Pak. Saya gimana? Udah kebaca semua itu. Berarti kalau bukan kesimpulan ya, tapi kalau yang saya tangkap, berarti kayak intuisi atau firasat itu mungkin kecepatan kita mengolah informasi, ya kan? Dari logika-logika misalnya nih, kalau intuisi ya Pak ya, informasi ini orangnya gimana sih nih orang gitu kan? Wah saya pernah dengar info orang ini begini gitu kan? Oh dia cara jalannya begini, oh begini nih. Itu kan informasi yang kita terima secara logika dan itu bisa kita lihat lah gitu. Ya. Terus kalau firasat itu kan lebih cenderung ke rasa ya gitu. Aduh kumaha hati lah gitu kan. Duh gak enak hati nih gue mau jalan gitu kan. Kebanyakan kalau firasat gitu nggak enak ya. Nggak enak kan. Karena kata hati. Munculnya. Nah kalau si yang terakhir tadi yang mata batin itu lebih cenderung untuk sebagian orang arahnya ke apa ya? Iya bisa dibilang awareness Pak, kesadaran dia. Kesadaran ya. Kesadaran. Jadi kan orang yang punya mata batin kebuka, dia tidak perlu informasi dari yang lain gitu loh Pak. Informasi yang dia dapat tuh apa ya? Mungkin dari dia sendiri Ya. nggak. Kalau misalnya intuisi kan, kira-kira nih Sukabumi besok bakalan hujan nggak nih? Itu firasat Pak. Itu kan, kan gitu kita bisa informasi. Oh gitu nih informasi. Kok saya sering Pak kayak gitu. Kayak misalnya saya anggaplah saya dari tempat saya kerja gitu kan. Entah itu dinamakan intuisi atau firasat. Saya bisa gini. Saya bisa melihat ke atas. Oh hujannya pasti sebelah sana. Nanti saya yang ini nih, saya nggak akan kena hujan nih, kok seksi nih. Itu sering banget kayak gitu Pak. Itu prediksi. Itu prediksi ya. Bukan perakiran cuaca ya? Iya prediksi. Prediksi kan. Perakiran cuaca. Kok nggak saya ngerasain angin gitu Pak. Wah anginnya dingin nih, hujan nih bentar lagi nih, gitu kan. Nah itu saya bisa tuh ngerasain, bukan itu sih ya memang logis lah ya kayak gitu. Cuma karena mungkin pengalaman ya kan, kita juga udah cukup berumur kan, hal-hal itu kan pengalaman ya Pak ya. Iya. Wah di sini emang gelap nih di tempat saya sering gitu Pak. Di tempat saya lagi berdiri nih udah gelap nih. Ntar aja pakai jas hujan nggak kena nih kayaknya hujan. Itu jalan itu alhamdulillah sampai ke tempat tujuan saya tuh nggak kena hujan gitu. Kertek hati. Kertek hati gitu. Iya. Betul. Berarti bisa kita tambahkan satu lagi prediksi ya Pak. Prediksi. Ya, prediksi, intuisi. Prediksi mungkin lebih ke logika kali Pak ya. Iya. Tapi kan kalau saya pikir sebenarnya sama-sama mengumpulkan Mirip. informasi. Gimana kita mengolah informasi itu secepat mungkin
entah ini jadinya prediksi, intuisi atau jadi firasat. Kalau jadi mata batin itu ya. Nah kalau ini beda frekuensi nih. Kalau si mata batin, kalau menurut saya gitu. Baik. Yes, ya, ya, ya. Jadi gini Pak sebetulnya. Intuisi itu basic Pak. Paling dasar gitu ya. Firasat itu upgrade Pak. Kalau mata batin levelnya udah profesional ya. Oh, ada. World class player ini udah. Itu Pak. Sebetulnya jawabannya cuma itu. Oh, gitu. Intuisi itu basic ya. Basic seseorang. Intuisi. Ada orang intuisi. Makanya ketika orang yang tersumat di cakra azna ya, yang kemarin sudah kita jelaskan, dia kehilangan intuisi deh. Otomatis ke bawah. Otomatis dia. Intuisinya udah enggak ini. Makanya kalau dia diselaraskan enggak kebuka lagi. Nah, kalau firasat dia udah di-upgrade, Pak. Karena dia udah lebih jelas informasinya. Informasi udah banyak ya. Dan dia bisa melihat, bisa membaca atau melihat sesuatu tuh dari hatinya itu udah terkonek Pak, udah lebih peka deh. Nah kalau mata batin kan emang dia bisa melihat sesuatu itu seperti teropong aja Pak, teropong jelas gitu dia, ya. jelas itu mata batin Pak. Dan itu yang ada di cakra mata ketiga. Silakan Pak Nana. Kalau mata batin itu emang jelas kayak semacam kita lihat film Pak. Lihat film, misalkan Bapak nih nanya, nah di situ tempat ada apa gitu Pak ya. Saya bilang Pak di situ ada itu, ada makhluk itu, ada sesuatu dari itu gitu kan. Tapi kalau mata batin ada yang belajar, ada pun yang alami. Itu yang paling susah yang alami Pak. Yang paling keren itu alami. Yang alami bener-bener yang alami. Dalam arti yang alami itu dari kecil sampai dibilangnya indra keenam ya Pak. Nah, mata batin itu kalau yang alami Pak, jangankan dia melek, merem aja udah ngerasain Pak. Udah ngerasain di situ tempat ada, oh besok mau ada apa nih. Besok kayak semacam kita punya apa sih Pak, kepala itu udah ada cakra gimana gitu Pak. Di dada itu. Pokoknya dari kepala kita tuh informasi gitu Pak. Bukan informasi, jadi benar-benar jadi kenyataan gitu. Ada juga yang dibilang ada juga yang dibilang mata yang ketiga itu ya Pak, melewat dari orang lain. Dalam arti melewat dari orang lain itu semacam kita ketemu sesepuh ya kan, dikasih tahu tuh Pak, kita ketemu sesepuh dalam kita logika kita nggak terkenal tapi dia kenal ke kita gitu Pak. Itu menurut saya kayak gitu Pak. Ya bisa masuk Pak. Apa mungkin seperti ini Pak, orang yang punya, anggaplah kita sebut indra keenam lah ya, atau si mata batin itu. Orang yang punya indra keenam itu mempunyai energi yang besar. Jadi dia mampu apa ya? Mungkin kayak sedikit fiksi ilmiah nih. Iya, nggak apa-apa Pak. Jadi si energi yang dia miliki itu, dia jadi bisa membentuk suatu apa ya? Kayak misalnya nih, vision. Bisa besok saya ketemu si Nana nih. Karena energinya yang besar itu, ujuk-ujuk dia jadi datang gitu loh. Kan mungkin aja seperti itu. Apa masuk gak itu? Bisa. Atau misalnya nih, apa aja nanya, besok kira-kira si misalnya Pak Nana ke rumah gak ya? Ke rumah. Misalnya Pak Haji nanya ke saya, karena saya memiliki energi yang begitu besar, jadi bisa mempengaruhi Pak Nana ini datang. Ya. Itulah mungkin, ini mah mungkin kalau yang saya tangkap, kalau misalnya tadi saya bisa menerjemahin yang tadi diterangin sama Pak Nana, mungkin karena energi yang sangat besar, siang karena dia punya indra keenam itu, jadi dia bisa apa gitu Pak? Bisa menggerakkan sesuatu ya. Menggerakkan sesuatu yang mungkin karena lebih besarnya bisa menjadikan suatu kejadian. Ya. Besok ada yang misalnya nih, besok si Anu misalnya banyak kempes, gitu kan? Karena energinya dia yang besar. Itu ilusi Pak. Kalau kayak gitu ilusi. Karena saya pernah ngalamin gitu. Saya pernah ke kerabat lah ya di Kalijati itu. sama teman berdua. Temen minta anterin ke sana. Ayo anterin, mau ngobrol. Ngobrol. Pas pulang, entah ini kebenaran, entah ini karena mungkin tadi energi yang lebih, jadi dia bisa membuat sesuatu yang dia pikirkan si orang ini. Jadi kejadian gitu loh. Mungkin yang kita sebut si orang ini punya indra keenam gitu kan.
nanti sebelum masuk tol berhenti dulu. Berhenti dulu. Nah, saya kan teh, Pak, pas masuk tol berhenti lah, langsung lah cek itu. Jadi itu langsung gitu Pak. Langsung kayak, alhamdulillah air radiator saat berhenti. Saya Pak di pinggir tol berdua, aduh ceng. Terus kata teman saya bilang, lu mau suruh berhenti juga. Ini mah kebenaran aja. Udah, teman saya nungguin mobil, sana naik Pak ke atas. Gelap-gelap daerah Cipularang Pak Haji. Dari air gitu. Dari air saya kata bawa botol aqua. Itu loh. Sok eta. Pak punten. Iya mobil overheat nangan cai. Oh, di mana eta Pak di Anda? Udah tuh. Udah di airnya ditimbain sama dia tuh, ditimbuk naik jauh aja ke atas. Nah, untung alhamdulillah ada rumah itu loh. Saya masuk dari Sadang ke arah Bandung. Saya dapat botol aqua sama dia dikasih satu lagi botol aqua isiin. Kosong, radiator kosong. Saya isi, sampai Bandung kagak nurun. Kalau logikanya Bocor kan kalau. bocor. Iya, kan? Paling enggak ngurang dong sampai Iya, Bandung. ngurang. Logikanya ya. Tapi ini kumaha radiator ada yang bocor. Saya udah pulang ke Bogor waktu itu. Si Dian bilang, kumaha radiator? Aman tak? Aman, bocor. China kayak kene. Masih banyak airnya, nggak kurang. Nah, itu suatu kebenaran kah? Atau memang karena si orang yang punya indera keenam itu energinya besar, jadi dia bisa menciptakan reality gitu loh. Ya paham. Iya, saya nangkap maksudnya. Kayak gitu Pak Iya, maksudnya. Karena dia punya indera keenam yang besar gitu energi apa. Jadi dia bisa kamu nanti mampir dulu ya. Dia nggak bilang nanti begini. Tapi kalau kita mampir itu selamat ya Pak? Saya juga nggak tahu juga. Gitu. Mungkin kemungkinan besar mungkin gitu kan. Iya. Bisa tapi kita... karena bilang udah lama, nggak langsung penting jam 1 malam penting. Nah, akhirnya bener mogok mobil overheat. Radiatornya nggak ada. Itu sih yang pernah saya alami sendiri gitu Pak. Nah, Pak Haji tuh. Penjelasannya Pak Haji gimana Pak Haji? Yang mengenai Tadi Pak Jamal. Yang tadi Pak Jamal, ya saya setuju juga sih ya dengan pendapat itu ya. Cuman mungkin tergantung sama orangnya ya. Yang ngomong tuh siapa tuh, menarik juga soalnya. Kalau memang orangnya bisa punya energi yang besar, cukup besar ya bisa jadi juga kayak gitu ya. Kalau menciptakan suatu loa berarti ya? Iya, kayak loa gitu. Law of attraction. Ya, saya berpikirnya gitu bisa juga gitu untuk kasus itu ya. Iya. Kasus itu. Baik. Tadi Pak Nana bilang orang yang punya bakat lah ya. Cuman orang punya bakat yang jadi masalah ketika dia udah kebuka, dia capek sendiri Pak. Jadi capek sendiri ya? Karena apa? Ketika jendela udah kebuka Pak mata batinnya, otomatis banyak informasi yang masuk kan Pak. Banyak informasi dia masuk. Nah karena dia masuk, energinya terkuras Pak. Gampang capek. Dan juga itu gampang overthinking Pak. Jadi orang lihat mungkin overthinking apa sih orang teh gitu ya. Atau kalau di klinik ini banyak mereka yang banyak was-wasnya Pak. Sebetulnya informasi masuk ke dia, cuman dia tidak bisa menerjemahkannya. Kecuali kalau dia suatu saat dia udah benar kebuka, baru dia mungkin bisa ini. Hanya jadi masalah tadi Pak, wilayahnya kan orang nggak sama kan Pak ya. Jadi ketika dia ngomong gitu, lu apaan sih gitu ya. Yang tadi saya bilang gitu loh. Lu apaan sih gitu ya. Kan jadi dianggapnya aneh, halo gitu. Padahal dia sudah tahu sebetulnya. Karena saking banyak informasi yang masuk. Iya. Itu cerita istri saya Pak. Jadi sedikit ada cerita nih Pak. Setiap saya juga keluar mau malam kayak Pak, mau siang gitu ya. Intinya malam ya Pak. Kita mau keluar malam nih. Yuk kita main yuk ke bawah gitu kan. Kita sama istri. Ayo udah main ke bawah. Kita kalau bonceng istri, pasti istri bilang, "Ya, itu ada apa?" gitu kan. Kita berarti Pak, emang bukti itu ada sesuatu. Dalam arti ada pocong gitu Pak, ada apa, ada setan-setan kayak gitulah Pak intinya gitu. Saya makanya aneh lah. Semakin kesini dia semakin kebuka gitu Pak. Dalam arti kebuka, ya ini ada musibah datang nih hari ini nih.
tahu entah dari keluarga ayah apa dari keluarga ibu nih, kata dia gitu. Itu pasti Pak, pasti dia ngasih tahu duluan. Apakah itu yang dibilang apa? Mata batin, ya kan? Apa yang mata tiga itu yang saya bilang? Mata batin, mata tiga, firasat. sama. Tiga sat kan gitu. Sama itu. Apa itu Pak? baik. Setiap kita jalan kemana pasti istri saya bilang, Baik. ya kita lihat itu. Saya berhenti, memang benar Pak. Baik. Mau Jadi, apapun. Saya jawab ya. Baik, tadi Pak Jama sama Pak itu ya. Jadi gini Pak, orang yang punya mata batin berarti dunia gaib udah terbuka buat dia Pak ya. Tapi Pak dia nggak belajar. Enggak, itu yang bakat Pak. Makanya dia kalau itu harus diseimbangkan Pak. Orang yang udah kebuka tanpa ini dia harus diseimbangkan. Sama seperti kita juga. Ketika itu banyak informasi, kadang lelah Pak. Capek ya. Nah itu harus diseimbangkan. Caranya bagi ya dengan teknik pernapasan atau dengan healing, self healing atau ini. Nah gini Pak, yang tadi Pak Jama itu ya ceritakan tadi, itu masuk ke wilayah gaib Pak ya. Cuma gaib itu ada dua Pak. Gaib mutlak, gaib nisbi. Gaib mutlak kita tidak pernah tahu Pak. Ya. Karena itu rahasia Allah semua. Kematian, jodoh, rezeki dan kiamat segala macam itu mutlak ya. Tapi kalau gaib nisbi ada indikator-indikatornya Pak. Sama seperti tadi Pak Jamal tadi, orang yang Pak Jamal sendiri apa siapa tuh yang bilang itu? Nanti begini begitu. Akhirnya terjadi yang tadi kalau masuk Pak Jamal kan karena dia punya energi yang kuat, dia bisa menciptakan seperti itu kan ya. Sebelum bukan itu Pak. Tapi dia udah tahu indikatornya. Rasa. Jadi gaib itu bisa dibaca dengan indikator Pak. Indikatornya apa nih? Ada, dan itu bisa dibaca Pak orang-orang yang sudah kebuka mata batinnya. Jadi sebetulnya dia sudah ada kebuka mata batin, tapi hanya karena sekilas itu loh Pak. Buka sekilas kan tutup, karena emang dia tidak dilatih. Karena emang dia mungkin dia punya energi tersendiri, dan dia bisa membaca yang tadi Pak, gaib nisbinya itu. Karena indikatornya sudah dibaca sama dia, tanpa dia sadari sendiri. Dan itu udah bukan lagi intuisi, bukan lagi firasat, tapi udah mata batin Pak. Ya, Itu Pak. Gimana? Betul itu ya, kalau itu betul. Jadi ada pengalaman lagi Pak, ada pengalaman lagi. Kayak kemarin gitu Pak. Kayak kemarin saya sama istri saya ngobrol gitu Pak. Ya, kayaknya bulan-bulan sekarang kita dapat rezeki nih. Entah dari apapun bentuk rezekinya gitu kan. Rezeki apaan? Gitu kan kata saya Pak, rezeki apaan? Nggak tahu. Pokoknya ada firasat kata dia, mau ada yang ngasih rezeki, tapi rezeki gede. Saya bilang, oh aja ya. Oh aja udah. Jawaban saya, oh Pak. Oh gitu. Kok bilang oh doang? Ya oh apalagi ya kan, saya gitu kan Pak. Iya Pak, benar nggak Pak? Iya. Ya oh gitu kan. Kok oh? Nggak yakin kata saya. Kata istri saya itu Pak, nggak yakin. Bukannya nggak yakin, saya yakin gitu. Tapi rezeki apa yang datang? Nggak tahu. Bulan-bulan ini kita dapat rezeki. Entah dari apa, bentuknya apa kita nggak tahu gitu kan. Sebulan kemudian, alhamdulillah Pak. Dalam kutip itu ada rezeki yang benar-benar tak terduga. Dalam arti ada rezeki terduga itu emang kita pengen punya ngomongan lagi gitu Pak. Itu nyata loh Pak. Padahal isi saya KB. Jujur Pak, KB. Isi saya KB. Rutin lah intinya, KB suntik 3 bulan sekali ya Pak, ada yang rutin. Sebelum dia ngisi itu Pak, ini cerita kita aja. Sebelum kita ngisi, alhamdulillah. Mungkin yang dibilang itu rezeki dia itu Pak. Itu enggak. Ya. Pak Haji. Iya. Langsung gitu Pak, langsung kontak aja gitu. Sebulan kemudian, sebulan lagi langsung. Ya itu firasat ya kalau dari penjelasan Pak Eri tadi ya. Wilayah firasat ya. Jadi kalau orang-orang yang punya indera keenam gitu ya, dengan mata batin sepertinya agak jaraknya agak ini Pak ya. Indra keenam masih wilayah rasa Pak dia. Masih firasat. Tapi kalau orang udah cakra mata ketiga ini dia udah bisa melihat sesuatu Pak. Dia bisa melihat sesuatu yang kita tidak bisa lihat. Tapi yang tadi yang saya jelaskan bahwa ketika terbukanya cakra mata ketiga atau mata batin ini bukan hanya melalui tentang hantu gitu Pak, tentang mistik, tapi lebih ke kesadaran Pak, awareness, kesadaran ya, kesadaran bahwa dia tuh memiliki energi dan dia bisa membaca vibe orang juga, baik vibe positif maupun yang negatif. Dia bisa membaca energi di sekitarnya dan cara membukanya ya ada tekniknya Pak.
teknik cara membukanya ada banyak tekniknya. Nanti kita jelasin tekniknya gitu. Gimana Pak Haji? Oke, ini menarik ya. Tapi waktunya kita harus break dulu. Nanti kita sambung lagi di sesi berikutnya. Ya, Pak Heri. Oke, kita tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.